Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari yang mulia yaitu hari Jumat, alhamdulillah kita dapat berkumpul ya dalam kegiatan pembekalan metode Iqra untuk orang tua ya. Jadi kalau adik-adik ada yang ikut, mohon ayah bundanya diajak ikut karena ini kegiatan untuk orang tua ya. Baik, silakan ayah bundanya diajak ikut untuk mengikuti kegiatan ini ya. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas tentang metode pembelajaran Iqra Rosam Utsmani ya. Nah, sebelum pekan depan insya Allah kita mulai aktif untuk belajar Al-Quran ya, belajar Al-Quran di HSIN ya. Kita menggunakan kalau yang masih Iqra ya, nanti kita menggunakan Iqra Rosam Utsmani ya. Nanti kita kirimkan bersama modul. Kalau yang belum dapat, kalau udah dikirim modulnya tapi belum dapat Iqra padahal masih Iqra, nanti bisa konfirmasi ke CS ya. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah sudah bergabung ya bersama kita Ustadz Lukman Hanifah Abu Amr As-Sundawi ya, hafizahullah. Beliau merupakan tutor Al-Quran di homeschooling Imam Nawawi. Dan beliau sekilas tentang beliau, tentang metode Iqra ini, beliau pernah belajar dengan guru yang pernah belajar dengan muridnya penulis dari buku metode Iqra ini, yaitu dengan Ummu Azam ya, Ummu Azam Sri Fariza ya. Beliau merupakan dulu pernah belajar dengan muridnya penulis Iqra, yaitu Kiai Haji As'ad Umam ya, rahimahullah ya. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, nanti insya Allah Ustadz akan membahas, Ustadz Lukman akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah penjelasan pembelajaran Al-Quran ya secara umum, kemudian selayang pandang tentang Iqra ya. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian yang ketiga selayang pandang tentang Rosam Utsmani ya. Nah, apa sih bedanya dengan Iqra biasa yang warna hitam dengan Iqra Utsmani, nanti insya Allah akan dipaparkan ya. Kemudian nanti juga ada pembahasan tentang syarat pengajar Iqra ya, yang disyaratkan oleh penulis ya. Jadi penulis memberikan syarat untuk pengajarnya ya. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu pembagian dan penjelasan metodologi pembelajaran Iqra. Nah, ada 5 ya. Insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz Lukman ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya, tanpa berpanjang lebar lagi. Insya Allah beliau sudah siap untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Harap ayah bunda sekalian bisa dengan serius untuk mengikuti acara kegiatan hari ini, supaya nanti ketika melakukan pembelajaran kepada anak-anak kita ya, nanti bisa sesuai dengan yang penulis inginkan ya. Nanti kita pelajari bersama ya. Baik, insya Allah Ustadz Lukman sudah siap. Silakan Ustadz Lukman bisa memulai untuk memberikan penjelasan tentang metodologi atau metode Iqra Rosam Utsmani. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Bilan yang sudah mempersilahkan kami ya untuk menyampaikan apa yang ya kami dapati ya, sedikit ilmu ya untuk berbagi kepada di sini khususnya kepada orang tua, kepada ibu bapak sekalian ya. Baik, kita akan mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat ya, dan Allah beri kesempatan waktu luang sehingga kita berjumpa pada majelis online ya. Majelis online ini ya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan untuk melakukan amal-amalan saleh. Baik. Pada kesempatan kali ini ya, sesuai dengan judul yang kami sudah buat ya, dan juga pernah kami bawakan juga dengan judul yang sama pada tahun yang lalu ya, untuk angkatan sebelumnya ya, angkatan sebelumnya. Baik, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah dengan judul yang sama, tetapi ada sedikit beberapa revisi atau tambahan. Nah, sedikit ya sebelum masuk kepada pembelajarannya, materinya. Untuk yang lalu ya ada grup ya, dan qadarullah grup Iqra-nya ya, baik itu grup materi atau grup diskusi ya, masih belum bisa maksimal ya. Afwan bagi yang telah mengikuti ya sampai kepada grupnya belum bisa maksimal ya, karena satu dan yang lain hal dan juga keterbatasan kami ya, keterbatasan anak khususnya ya, untuk memaksimalkan di grup Telegramnya. Baik, kita langsung mulai. Nah, di sini ada yang coret-coret ya. Ustadz coba cek dulu ininya, pengaturannya supaya tidak ada yang bisa nyoret-nyoret ya. Baik. Sebentar. Ya. Nah, ini perlu sebentar. Ya, baik. Kita langsung ya, lanjut. Kita mulai dari ya sebuah hadis ya, untuk menguatkan ya apa yang kita akan mulai nanti, kemudian sampai ya di pembahasan, kemudian sampai akhir, yaitu dari sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, sebelum kita masuk ya, pastinya kita dalam proses ya menempuh ya jalan menuntut ilmu ya. Oleh karenanya ketika kita sedang ya berusaha menempuh ilmu, menempuh jalan ilmu, maka kita harus maksimalkan ya, baik itu adab-adabnya, baik adab terhadap diri kita sendiri, adab terhadap ya guru, adab terhadap ilmu itu sendiri, maka ini harus sempurna sehingga kita mendapatkan ya hasil yang maksimal. Ya, sehingga ya ketika kita sudah berusaha dengan sekemampuan kita, ya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, pastinya dengan pahala-pahala yang kita dapatkan dalam proses perjalanan tersebut ya, kita sudah memaksimalkan ya, terutama dengan majelis online seperti ini ya. Mungkin ada sebagian yang masih
kurang mempersiapkan ya, karena mungkin online ya, tidak langsung tatap muka ya, secara langsung offline, maka berkurang pahalanya. Tidak ya. Sekali lagi ya, kita dalam proses ya menempuh jalan mendapatkan ilmu, dan diantara sarana yang ada pada saat ini ya, zaman sekarang ya, zaman teknologi, kita manfaatkan ya pembelajaran online ini dengan maksimal ya, dengan maksimal sehingga kita mendapatkan apa yang ya Allah janjikan ya, dengan menggunakannya jalan menuju surga. Ya, maka oleh karenanya kita harus perhatikan juga adab-adabnya ya, adab-adab menuntut ilmu ya, sebagaimana menjaga adab-adab ketika menuntut ilmu cara offline ya. Cara offline kita mempersiapkan diri dengan mandi, dengan mempersiapkan pakaian yang bagus, pakaian rapi. Bagaimana ibunya Imam Syafi'i mempersiapkan ya, Syafi'i ketika kecil ya, mempersiapkan ya untuk menuntut ilmu dengan pakaian rapi, pakaian wangi, dengan bersih badan dan semuanya ya. Dan itu juga kita lakukan ya, ya selaku orang tua atau selaku pengajar, kita mempersiapkan diri ya untuk belajar juga ya, belajar dan menuntut ilmu. Baik, ini kita singkat saja. Baik, ini untuk awalan ya, pastinya adab-adab terhadap diri sendiri ini harus penting ya. Ini penting ya, dan harus kita lakukan. Baik itu niat yang ikhlas ya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, menjauhkan dari hal-hal yang menggugurkan ya amalan-amalan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, baik riya, sum'ah dan yang lainnya. Baik, kita lanjut ya, masuk kepada judulnya ya, bagaimana sudah kita sampaikan. Seminar online pembelajaran Al-Quran metode Iqra Rasmul Utsmani ya, masih sama ya, insya Allah pembelajaran Al-Quran metode Iqra Rasmul Utsmani. Baik. Nah, ini insya Allah ya kurang lebih apa yang nanti akan kita pelajari di sini ya, terkait yang pertama adalah penjelasan pembelajaran Al-Quran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran Al-Quran ya, sebagaimana yang Ustaz tulis di judul. Kemudian selayang pandang tentang Iqra, apa sih Iqra ya, bagaimana sedikit ya historinya atau sejarahnya. Kemudian yang ketiga, selayang pandang tentang Rasmul Utsmani. Ya, kenapa Iqra ada Rasmul Utsmaninya ya, atau apa yang dimaksud dengan Rasmul Utsmani, nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat, pembelajaran keempat, syarat pengajar Iqra. Nah, syaratnya apa kira-kira? Dan ini khusus yang diisyaratkan oleh penulis. Ya, syarat yang ditunjuk atau disyaratkan ya bahasanya, yang disyaratkan oleh penulis. Ya, penulis inginnya ya pengajar Iqra ini seperti apa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kemudian yang kelima, pembagian dan penjelasan metodologi pembelajaran Iqra. Jadi ada pembagian metodologinya seperti apa, kemudian penjelasan setiap bagiannya ya. Jadi ada pembagian metodologi Iqra, kemudian ada penjelasannya ya, penjelasan dari setiap metodologi ya. Dan insya Allah nanti ada dua metodologinya. Baik, kurang lebih ada 5 yang kita akan pelajari di sini. Pembelajaran Al-Quran, tentang Iqra, tentang Rasmul Utsmani, syarat pengajar Iqra, dan pembagian penjelasan metodologi. Baik, saya garis bawahi untuk penjelasan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kita bahas secara singkat saja. Dan kita akan fokus pembahasannya ke poin yang kelima, poin yang terakhir. Di sini berkaitan dengan teknis, ya. Di sini berkaitan dengan teknis, dan kita akan bahas panjang lebar kurang lebih di sini, ya. Semoga waktu dan kesempatan kita pada kali ini cukup, ya. Baik, insya Allah. Baik, jadi fokusnya adalah penjelasan yang kelima, ya. Fokusnya kita nanti pembahasan atau penjelasan poin yang kelima. Ya, poin 1 sampai 4 ya kita bahas secara singkat saja sebagai pengetahuan. Baik, adapun yang kelima nanti kita akan bahas secara detail dan nanti bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan materi. Baik, sebelumnya setiap pembahasan mungkin saya beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Ya, jadi ketika selesai penjelasan secara singkat,
ya nanti akan ada kesempatan 1 atau 2 ya, sehingga kita bisa maksimalkan setiap penjelasan ya. Dan pastinya harus dicatat dulu sekiranya ada permasalahan-permasalahan khusus ya terkait pembelajaran Iqra ya, kemudian nanti ditanyakan di akhir. Baik. Kurang lebih seperti itu. Kita akan mulai pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama pembelajaran Al-Qur'an. Nah, maksudnya apa? Ya, pembelajaran Al-Qur'an itu maksudnya apa? Baik. Pembelajaran Al-Qur'an ya. Pembelajaran ya Al-Qur'an yang kami maksud adalah pembelajaran tahap dasar ya. Pembelajaran Al-Qur'an tahap dasar ya. Dengan ya kami ambil sebuah hadis dari Rasulullah SAW ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, ini pembelajaran tahap dasar maksudnya apa? Nah, kita akan bahas dalam syarah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ya. Rahimahullah taala. Setelah membawakan hadis tersebut, ya, Ustaz mute dulu ya sebentar. Baik. Setelah membawakan hadis di atas, lalu menjelaskan maknanya. Ya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya ini mencakup apa? Ya, baik. Mencakup, yang pertama adalah mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Ya, berkaitan dengan lafaz. Nah, ini yang kami maksud dengan pembelajaran tahap dasar. Jadi pembelajaran Al-Quran ya dengan judul yang kami maksudkan adalah pembelajaran Al-Quran tahap dasar. Dan tahap dasar ini berkaitan dengan apa? Dengan belajar huruf-hurufnya, belajar lafaz-lafaznya. Huruf bertemu dengan huruf menjadi satu kata. Ya, bagaimana cara membaca ya satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kemudian menjadi satu kata. Bagaimana membaca satu kata dengan benar dan fasih. Kemudian satu kata digabung ya dengan kata yang lainnya menjadi kalimat. Bagaimana cara membaca ya kalimat. Kemudian kalimat ya dengan banyak kalimat ya sampai ya batas satu ayat. Nah, bagaimana cara membaca Al-Qur'an ya dalam satu ayat dengan benar dan fasih pastinya. Nah, ini termasuk pembelajaran Al-Qur'an tahap dasar. Jadi mempelajari lafaz-lafaznya. Dan lafaz atau komponen yang paling kecil dari Al-Qur'an adalah huruf. Komponen Al-Qur'an yang paling kecil adalah huruf. Oleh karenanya memperhatikan huruf, mempelajari huruf dengan benar dan fasih, maka ya kita membangun sebuah bangunan Al-Qur'an yang bagus pastinya ya. Komponen Al-Qur'an yang bagus ya diawali dari huruf ya, dan kita mempelajari huruf-huruf yang bagus ya, maka kita membangun ya perlahan-lahan kita akan membangun bacaan Al-Qur'an yang bagus ya, pastinya dengan benar dan fasih. Baik, kemudian apalagi ada? Nah, ini tahapan berikutnya adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan makna-maknanya. Pastinya ya sebelum kita mengetahui makna kandungan isi Al-Qur'an, kita mempelajari ya lafaznya dulu. Ya, lafaznya dulu kita pelajari dan ini tahap dasar dan ini yang kita maksud ya. Ini yang kita maksud dari pembelajaran Al-Qur'an yang menjadi tema bagian dari seminar kali ini. Baik. Nah, yang terakhir ini adalah nomor 2, merupakan jenis pembelajaran Al-Qur'an dengan mengajarkannya yang paling mulia ya, pastinya ya yang paling mulia karena Al-Qur'an itu menjadi tujuan yang dimaksud. Sedangkan lafaz-lafaz adalah sarana untuk mencapai maknanya. Ya kita ingin mencapai tujuan, kita harus melalui sarananya. Jadi tahapan kita masih di tahapan yang dasar ya. Masih di tahapan yang dasar. Baik. Alhamdulillah kurang lebih seperti itu untuk maksud dari pembelajaran Al-Qur'an. Ya, ini baru penjelasan atau pembahasan tahap pertama. Baik. Nah, berarti pembahasan tahap pertama sudah selesai, ya. Kurang lebih seperti itu maksudnya, ya, secara singkat. Baik. Sebelum kita lanjut pembahasan kedua, ya silakan ada yang mau ditanyakan, angkat tangannya. Jika tidak kita akan langsung mulai. Silakan bagi yang mau bertanya ya Bunda sekalian, bisa langsung atau bisa via kolom chat ya di Zoom, silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Afan mau tanya, untuk Iqra-nya sendiri kan berbeda ya? Ya, ya. Atau Iqra yang kami punya kan seperti ini di rumah, Ya. berbeda ya Ustadz ya? Itu Oh, ya. Iqra-nya sendiri kami bisa dapatkan di mana Ustadz? Belum dibagikan atau belum bagaimana? Belum dapat? Belum, bukunya juga belum. Baik. Akan bantu jawab barangkali ada yang Ya, terkait silakan. dengan modul. Kalau Begitu. untuk modul Iqra, insya Allah nanti akan dikirimkan ya untuk yang masih Iqra. Tapi kalau yang sudah Al-Quran nanti tidak dikirimkan untuk Iqra-nya. Nah, nanti insya Allah ditunggu saja. Barangkali nanti kalau sudah dikirim, insya Allah akan dikirim Iqra-nya. Kalau misalnya nanti bukunya sudah datang tapi Iqra-nya tidak ada, bisa konfirmasi ya nanti. Bisa minta untuk Iqra-nya. Iya, baik. Syukran Ustadz. Ya, Afwan. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Oh, di kolom chat. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Silakan. Kalau anaknya sudah Al-Quran, bagaimana ya Ustadz nanti metode pembelajarannya? Baik, untuk Al-Quran bagaimana metode pembelajarannya? Ya, pastinya tingkat Al-Quran. Ya, taruh dulu bergantian. Ya. Tadi ada yang bertanya dari Ummu siapa tadi ya? Afwan, lupa. Baik, tadi untuk pembelajaran Al-Quran bagaimana? Ya, pembelajaran Al-Quran pastinya dengan bertalaki. Ya, pembelajaran Al-Quran bertalaki. Ya, dan ini bagaimana teknisnya itu nanti dikembalikan kepada masing-masing ustadz. Ya, masing-masing ustadz memiliki teknis yang berbeda. Adapun untuk kali ini ya, karena pembahasan Iqra, ya kita pelajari dulu Iqra, metode Iqra-nya. Baik, adapun Al-Quran sebenarnya bisa melanjutkan dari metode Iqra, ya, karena mirip-mirip karena ada pembahasan terkait Al-Quran atau tajwid ringkas atau tajwid praktis namanya ya. Saya katakan tajwid praktis di Iqra. Jadi pembelajaran Iqra, metode Iqra ada beberapa tajwid praktis yang dipelajari di beberapa jilid tertentu ya, terutama jilid-jilid yang tinggi ya, 5 atau 6. Baik. Nah, Al-Quran bagaimana? Nah, ini bisa melanjutkan. Kalau sudah melalui tahapan belajar Iqra 1 sampai 6 dengan maksimal, nah ketika masuk kepada Al-Quran, ya diharapkan pastinya sudah mengetahui ya tajwid ringkas. Ya, tajwid ringkas ketika masuk Al-Quran, ya pastinya kan ada banyak ya hukum-hukum tertentu dan ini harus bertalaki, ya, belajar dengan guru, dan ini adalah metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang bertalaki. Ya, Rasulullah bertalaki dengan malaikat Jibril, ya, dan para sahabat bertalaki langsung dengan Rasulullah SAW. Itu pembelajaran yang utama. Adapun metodenya bagaimana itu dikembalikan ya, itu teknis, itu terkait teknis. Adapun kita di sini Iqra adalah tahap dasar, tahap awal. Ya, kenapa harus metode Iqra? Kenapa harus Rasmul Usmani? Nanti kita akan bahas. Adapun secara umum, apapun metodenya, selama kita masuk kepada tahap dasar, ya kita harapkan pembelajaran Al-Quran itu ya sama dengan kita membaca Al-Quran atau sama dengan mempelajari Al-Quran. Iqra ini bukan Al-Quran, ya kami katakan Iqra ini bukan Al-Quran, ya, dan bukan bagian Al-Quran. Akan tetapi ini adalah racikan ya dari seorang penulis untuk memudahkan pembelajaran Al-Quran yang luas, yang luar biasa sekali ya, khusus untuk tahap dasar, tahap pemula. Terutama kita orang Indonesia ya, orang Indonesia yang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa Arab ya, Baik, alhamdulillah kurang lebih seperti umum. Masya Allah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kita cukupkan ya 2 pertanyaan saja. Kita lanjutkan materinya. Baik, bagi yang belum bertanya nanti ya di kesempatan berikutnya. Baik, pembahasan kedua terkait selayang pandang tentang Iqra. Ya, apa ya Iqra? Kita langsung mulai. Ini ada slide, nanti bisa dibaca cara singkat saja. Tidak perlu terlalu dalam, akan tapi kita harus pahami bahwa beliau ya As'ad Humam ya, Haji As'ad Humam rahimahullah ya telah
membuat ya metode ini dengan dibantu beberapa tim ya, sehingga kita bisa merasakan ya kita bisa merasakan pembelajaran Al-Quran ya sampai sekarang dan bertahan ya. Ini diantara keberkahan ya, Masya Allah ya, Allah berikan keberkahan buku beliau dipakai dan digunakan umat muslim di Indonesia secara umum ya, secara umum sampai sekarang. Ini sosok beliau rahimahullah Asad Humam, lahir di Yogyakarta 1933, wafat di Yogyakarta 2 Februari 1996 pada usia 63 tahun. Ya, pada usia 63 tahun. Baik, ini profil ringkasnya ya. Secara umum di sini, adapun secara detailnya mungkin di sini ya bisa dilihat. Nama aslinya Asad Humam, As'ad dari ayah bernama Haji Humam Siraj. Masa mudanya dijalani di Kota Gede, Yogyakarta. Jadi besar di Yogyakarta. Kemudian remaja nyantri ke Mu'alimin. Mu'alimin ini berkaitan dengan sekolah Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Tapi mengalami gangguan fisik berupa pengapuran dini bagian tulang belakang dan selanjutnya tidak mampu bergerak secara wajar sehingga mengundurkan diri dari Mu'alimin ketika kelas 2 sanawiyah. Jadi tidak selesai, Masya Allah ya. Tidak selesai atau tidak tamat sekolahnya. Baik, kemudian berdagang, kemudian di sini lanjut belajar ya. As'ad membantu Kiai Haji Dahlan Salim memberikan pelajaran membaca Al-Quran kepada para santri dengan metode qiraati. Nah, di sini ada hubungan ya antara metode qiraati yang kita tahu juga ya ada dengan Iqra. Ya, ada hubungan. Ternyata ya penemu atau pembuat metode qiraati itu ya masih termasuk guru ya, termasuk guru dari As'ad Humam. Ya, jadi ada hubungannya, ya, ada kaitannya metode qiraati yang kita dapati sekarang. Kemudian untuk memperbaiki, sering As'ad memberikan catatan perbaikan metode tersebut. Jadi ya ketika mengajarkan, ya ada koreksi-koreksian dari Kiai Haji As'ad Humam ya kepada penemu metode qiraati yaitu Kiai Haji Dahlan terkait metode, ya terkait metode penerapan bacaan Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran. Jadi ada masukan-masukan. Kemudian ya seringkali tidak berkenan menerapkan masukan dari As'ad Humam ya, dari Kiai Haji As'ad Humam. Kemudian As'ad Humam mengembangkan kelompok belajar eksperimental menggunakan metode kembangannya. Jadi membuat metode tersendiri ya dari hasil belajar dengan Kiai Haji Dahlan dengan metode qiraati, dibuat sendiri, merumuskan sendiri metode khusus ya, akhirnya terbentuk metode Iqra ya, metode Iqra dengan dibantu oleh tim tadarus muda Masjid dan Musola Angkatan Muda Muhammadiyah Yogyakarta. Baik. Dan buku ini digunakan ya dan ditetapkan oleh Menteri Agama Kiai Haji Munawir Sajali ketika tahun 1991 menjadikan TKA dan TPA yang didirikan As'ad Humam sebagai Badan Penelitian Pengembangan Lembaga Pengajaran Tartil Al-Quran. Jadi ini berkaitan dengan sejarah ya secara singkat. Tapi intinya apa? Intinya ya kita tahu sejarahnya. Beliau seperti apa ya, seorang pedagang. Kemudian tidak selesai sekolahnya, Masya Allah ya. Tapi membuat sebuah metode yang ringkas, yang mudah dipahami ketika itu. Kemudian ditetapkan sebagai metode untuk pembelajaran TKA dan TPA ya, dan ini menjadi ya booming ya atau terkenal saat itu ya sampai sekarang ya masih kita gunakan, sering kita jumpai ya kaum muslimin mempelajari Al-Quran tahap dasar dengan menggunakan metode ini ya, tanpa memungkiri metode-metode yang lain yang banyak ya, metode-metode yang lain yang banyak ya masih kita dapatkan. Akan tetapi diantaranya metode Iqra ini ya termasuk umum dan orang pasti mengenal Iqra ya, pasti mengenal, dan ini Masya Allah ya termasuk dari ya keberkahan ilmu beliau dan pastinya para murid-muridnya yang selalu yang selalu mengamalkan ilmu tersebut ya, yang selalu mempraktikkan dan mengamalkan ilmu tersebut. Baik, ini secara singkat saja ya, secara ringkas saja ya. Baik, ini insya Allah bisa dibaca nanti ya secara detailnya. Adapun ini mungkin kita lewati untuk pertanyaan. Jadi kita langsung masuk kepada pembahasan ya kedua ya. Ini pembahasan ketiga seharusnya, Afwan.
Baik, untuk pembahasan tadi kita lewati saja ya, ini sekedar pengetahuan. Baik, ini pembahasan ketiga. Masuk kepada pembahasan Rosmul Utsmani. Nah, ini ya ada penambahan dari bukunya, buku Iqra. Nah, tadi kita tahu ada metode Iqra. Kemudian ada tambahan lagi, kenapa harus Rosmul Utsmani? Nah, ada tambahan lagi Rosmul Utsmani. Dan ternyata buku Rosmul Utsmani dan buku yang Iqra yang umum ya sama secara isi sama. Isinya sama. Jadi tidak ada masalah sebenarnya ya dari segi isi sama. Nah, sekarang yang beda apa? Rosmul Utsmani apa? Kita akan bahas secara singkat. Rosmul Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, pada tahun 25 Hijriah atau tahun 646 Masehi. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan Rosmul Utsmani adalah penulisannya. Ya, jadi penulisannya menggunakan penulisan Rosmul Utsmani ya yang ditulis sebagaimana ketika Khalifah Utsman menulis buku, menulis Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an. Jadi mau menulis huruf-huruf Al-Qur'an seperti apa? Nah, kita dapati di Iqra ini ya. Sebenarnya ini kan Iqra, ya Iqra secara umum ya Iqra dalam bahasa Arab ya bisa saja ditulis dengan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab biasa. Akan tapi bedanya Rosmul Utsmani ditulis dengan penulisan kaidah-kaidah yang dipakai digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika itu. Baik, jadi itu Rosmul Utsmani. Ini singkatnya, pahami dulu bahwa Rosmul Utsmani adalah penulisannya saja. Adapun isinya sama. Isinya sama. Ya mungkin ada beberapa yang berbeda, ya. Itu tidak masalah, tapi secara umum sama. Secara umum sama. Ya, perbedaannya ada di halaman. Ya, halaman agak sedikit berbeda. Ya, beda 2 halaman. Jadi halaman Iqra Rosmul Utsmani dengan Iqra yang biasa itu beda 2 halaman, ya. Halaman Iqra Utsmani lebih kurang 2 halaman, ya. Kurang lebih 2 halaman. Ada yang 1 halaman, ada yang beda 2 halaman. Adapun isinya secara umum sama. Ada yang berbeda mungkin beberapa kata saja, ya. Ada beberapa kata atau huruf yang berbeda sedikit. Kalau disamakan secara detail. Akan tetapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Baik, itu yang ingin coba kami garis bawahi ya terkait Rosmul Utsmani. Baik, ini masih ada lanjut penjelasan singkat. Nah, jadi ada sedikit penjelasan singkat tentang apa perbedaan Rosmul Utsmani dengan ya bukan Rosmul Utsmani ya. Jadi Rosmul Utsmani tulisan Al-Qur'an yang ditulis pada masa Utsman bin Affan. Nah, kaidahnya ya secara umum ya kami sebutkan di sini secara umum ya dengan contoh sederhana. Ya, baik. Afwan. Belum ya? Baik, masih ada yang menyalakan ininya. Hah? Oke, baik. Ya. Ini. Tadi coret-coret, jadi coba dihapus dulu sebentar. Apaan? Nah, baik. Penjelasan singkat terkait rumus kaidah ilmu Rosmul Utsmani secara umum. Ya, secara umum. Baik. Nah, diantaranya ada sebuah kaidah, ya. Rosmul Utsmani dalam Rosmul Utsmani ini membuang huruf. Jadi penulisannya dibuang. Ya, penulisan ketika menulis ya pada buku ini ada yang dibuang. Ya, ada yang dibuang hurufnya. Nah, misalkan kita ambil contoh penulisan kata al-alamin. Al-alamin ya ini tulisan bahasa Arab. Ya, secara umum. Tapi dalam Rosmul Utsmani ya dalam penulisan Al-Qur'an Rosmul Utsmani ditulis tanpa alif. Tanpa alif. Ya, jadi seperti al-alamin, seperti al-alamin.
Nah, berarti alifnya dibuang, kemudian disambungkan dengan lam. Al-alamin. Ini pada Rasmul Utsmani. Ya, jadi ada kaidah membuang huruf. Kenapa harus dibuang? Nah, ini kalau ditanya kenapa, berarti ya ini sudah jadi baku. Jadi kaidah, ya kaidahnya seperti itu yang ditulis di zaman Utsman bin Affan. Ya, di zaman Utsman radhiyallahu anhu menulis dengan cara seperti itu. Jadi berbeda. Ya, dari segi penulisan berbeda. Ya, dengan bahasa Arab secara umum. Baik, itu diantara contohnya adalah membuang huruf. Al-alamin, ya, dibuang alifnya jadi al-alamin. Tapi perlu digarisbawahi, al-alamin dengan al-alamin bacanya sama. Ya, bacanya sama. Tulisannya beda, tapi bacanya sama. Bacanya bagaimana? Al-alamin. Panjangkan 2 harokat. Huruf ainnya. Al-alamin. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini penulisan ya hurufnya. Kemudian kenapa tidak ada harokat atau tanda baca? Nah, itu dinamakan dengan bobet, ya, dengan tanda baca. Dan ini dibantu oleh ulama-ulama qiraah untuk memudahkan tanda baca. Dahulu tulisannya seperti ini, tidak ada harokat, ya, tidak ada harokat zaman dulu. Nah, karena kaum muslimin bertambah banyak masuk Islam, ya kemudian yang masuk Islam ini bukan orang Arab, jadi tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui bacaannya, ya, tanpa menggunakan harokat. Oleh karenanya ada, ya ini masih ada coret-coretan, jadi Ustaz hapus dulu, ya, Masya Allah. Ini yang mencoret-coret siapa ya? Semoga Allah, ya, memberikan hidayahnya untuk menjaga tangannya, ya, agar tidak mencoret-coret. Masih ada yang mencoret-coret. Ya, Ummu Maira. Ya, ini Masya Allah, ya. Semoga Allah memberikan hidayahnya, ya. Baik, kita sedang fokus dan Ustaz terganggu, ya, gara-gara ini. Ya, Ustaz terganggu gara-gara coretan-coretan ini, ya. Baik, masa ada lagi orang lagi, ya, Muhammad. Ya, Ustaz tidak tahu Muhammad siapa ini. Baik, cara ininya bagaimana ya? Bukan Hanif, Ustaz. Hanif, Ustaz. Baik. Ya, kita lanjutkan. Ini secara umum ya, terkait Rasul Utsmani. Ustaz tidak akan lanjutkan kalau masih ada yang mencoret-coret. Nah, baik, masih ada yang mencoret-coret? Masih ada. Nah, baik, berarti tidak dijaga ya. Ini Ummu Maira Ananda ya, tidak menjaga adabnya. Ya, tidak menjaga adabnya. Ya, Masya Allah. Ustaz ingatkan sekarang bukan untuk ya menjatuhkan, ini untuk pelajaran buat semuanya agar Afwan Ustadz mungkin bisa disable share screen atau di ini dulu pindahin ke waiting room kalau itu. Oh, gimana caranya tuh? Di tengah share screen diklik pilihannya apa Ustadz? Izin. Share screen ada mouse, ada select, ada text, ada draw. Draw-nya di disable bisa nggak Ustadz? Untuk pilihannya. Draw. Nggak bisa ya? Ada gambar aja. Oh, gambar ya? Nggak bisa disable ya? Oh, enggak. Mungkin hostnya bisa minta tolong hostnya. Hostnya. Oh iya. Hostnya Ustadz dijadiin co-host dulu mungkin. Oh, udah co-host, udah. Udah hostnya, udah. Harusnya bisa sih. Tapi udah sih, kayaknya udah ini Ustadz. Insya Allah udah aman. Iya. Aman ya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ini terkait Rasul Utsmani. Jadi Rasul Utsmani berkaitan dengan tulisannya. Adapun cara baca sama. Al-alamin. Cara bacanya al-alamin. Baik tulisan di Iqra biasa atau tulisan di bacaan di Al-Quran. Al-alamin. 2 harokat saja. Ya, 2 harokat dipanjangkan. Nah, kemudian ada tambahan tanda baca pada huruf al-alamin dengan alif. Ya, alif kecil atau alif shagir. Ya, apaan? Alif shagir, ya, alif kecil. Jadi ada tambahan pada penulisan Rasul Utsmani, tambahan tanda bacanya adalah alif kecil di atas ain. Alif kecil di atas ain itu menandakan ada alif yang dibuang sebagai tanda baca saja, ya, sebagai tanda baca, dan itu
diprakarsai oleh ulama-ulama ya setelah setelah para sahabat ya, setelah para sahabat berlalu, karena ketika itu penulisannya belum ada tanda baca ya. Dan ini sangat membantu kita kaum muslimin pada saat ini, yang mana kita bukan orang Arab ya, kita orang non Arab, tapi kita bisa dengan mudah membaca Al-Qur'an ya. Kurang lebih seperti itu dengan tanda baca, dengan adanya tanda baca. Baik. Nah, ini mungkin satu dari beberapa kaidah-kaidah terkait perbedaan tulisan saja. Terkait perbedaan tulisan saja. Cara bacanya saya tekankan sama. Ya. Baik, nomor 2 ada menambahkan huruf. Menambahkan huruf ada yang ditambahkan. Misalkan penulisan kata malaku rabbahum. Dalam Rasul Utsmani tambahkan alif setelah waw. Malaku rabbahum. Jadi setelah waw di sini ya ada tambahan alif. Ya, ini ditulis di Rasul Utsmani. Kenapa ditambahkan? Ya karena memang seperti itu ya ditulisnya. Seperti itu ditulisnya pada zaman Utsman bin Affan. Ya, adapun malaku rabbahum tanpa alif, ini tulisan Arab biasa dengan kaidah bahasa Arab. Kaidah nahwu, kaidah shorof ya. Dan yang lainnya tanpa alif. Boleh, dan penulisannya benar kedua-duanya. Penulisannya benar kedua-duanya dan cara bacanya sama. Ya, cara bacanya sama. Baik, malaku rabbahum. Nah, baik, itu nomor 2. Nomor 3 ada kaidah penulisan hamzah. Penulisan hamzahnya berbeda. Nah, ini membantu ya, membantu ketika kita dapati bacaan yang hamzahnya seperti ini. Misalkan penulisan kata syalpo'ahu. Ya, dalam rosam menjadi syalpo'ahu. Nah, ini cara bacanya sama, akan tapi penulisannya berbeda. Yang satu di atas alif, yang satu di atas ya tanpa titik. Nah, yang satu syalpo'ahu ya di sini. Ya, mungkin ya syalpo'ahu ya di atas alif ya. Kemudian di rosam syalpo'ahu di atas ya tanpa sukun ya, di atas ya tanpa titik, afwan, tanpa titik. Baik. Alhamdulillah. Nah, itu tadi yang ketiga di kaidah yang ketiga dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Pergantian huruf, ada huruf yang diganti. Al-hayatu ya. Dalam rosam ditulis dengan pergantian alif dengan waw. Ya, jadi wawnya alifnya diganti jadi waw. Tulisannya jadi al-hayatu. Tulisannya ada waw di situ. Akan tetapi wawnya tidak dibaca. Ini ada di Iqra ya, dan jangan sampai salah bacanya. Jangan sampai salah bacanya. Jadi bacanya adalah al-hayatu. Dipanjangkan ya-nya. Dan ini kita dapati juga ya, ada yang membaca dengan al-hayawatu. Ya, al-hayawatu. Ya, ini salah. Dibacanya al-hayatu. Wawnya panjang 2 harokat. Wawnya panjang 2 harokat. Baik. Dan ini ya pergantian huruf. Asalnya adalah alif ya, alif. Tapi diganti dengan waw. Pada kata al-hayatu. Ya, jadi bacanya al-hayatu bukan al-hayawatu. Baik, alhamdulillah kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, kata yang disambung dan diputus penulisannya. Nah, ada yang disambung penulisannya, ada yang diputus dalam Al-Quran. Ya, dalam penulisan Al-Quran Rasul Utsmani. Seperti contoh, Allah, an, la. Dalam Rasul Utsmani langsung digabung, disambung. Allah, Allah. Yang pertama dalam tulisan bahasa Arab biasa, an, la. Tapi dalam Rasul maka digabung. Allah. Allah. Nah, ini kita dapati ya di Al-Qur'an seperti itu ya. Al-Qur'an yang umum beredar di Indonesia ya. Baik, kemudian yang keenam berkaitan dengan qiraah, maka kita lewati. Ini ada qiraah hafaz, berbeda penulisannya dengan qiraah atau riwayat qalun ya, pada riwayat qalun. Dan kita gunakan adalah riwayat hafaz an Asim. Baik, alhamdulillah ini singkat saja, penjelasan singkat terkait Rasul Utsmani. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ada penulisan bacaan ya yang berbeda dari penulisan bacaan Arab secara umumnya, karena kita menggunakan karena buku Rasul Utsmani ya menggunakan penulisan Al-Qur'an yang ditulis di zaman
Utsman bin Affan. Baik, adapun yang sekarang ya maka ada yang menulis dengan bahasa Arab secara umum, tulisan bahasa Arab ya, atau kaidah-kaidah bahasa Arab secara umum. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini ada tambahan ya, ini bisa dibaca ya. Bisa dibaca saja secara singkat. Jadi, sistem penulisan Rasul Utsmani yang lazim digunakan di dunia saat ini ya, ada dua penulisannya. Penulisan Al-Qur'an. Nah, karena kita pembahasannya Iqra, jadi kita fokus ya. Kini kita lewati. Adapun ini untuk tambahan nanti bisa dibaca atau ketika nanti kami bagikan ini bisa dibaca atau dipelajari ya untuk memperdalam. Dan ini ada ilmunya, ilmu khusus tentang Rasm. Baik, dan tadi di sini pada poin yang kedua kita bahas Rasul Utsmani ya. Sistem penulisan kedua yang digunakan di buku Iqra ini adalah Rasul Utsmani. Nah, Rasul Utsmani penulisannya bagaimana? Penulisannya bukan dikira-kira, bukan ada kaidah tertentu, tidak. Akan tapi dengan riwayat. Nah, ini sedikit tambahan ya. Jadi Rasul Utsmani penulisannya bagaimana? Itu dengan riwayat. Nah, dengan apa? Dengan riwayat. Baik. Sedikit tambahan ya. Riwayat yang terkenal ada dua. Yang terkenal dan diikuti ya dan dikembangkan ya pada sampai saat ini ada dua ya, ada dua riwayat yang digunakan dalam penulisan Rasul Utsmani. Yang pertama dari riwayat Abu Amr Ad-Dani ya, Abu Amr Ad-Dani ini sangat masyhur, dan riwayat Abu Daud ya. Maka kedua imam ini ya dijuluki dengan Syaikhani fi ilmi rasm ya, atau dua syekh ya, dua syekh dalam ilmu rasm ya, dalam ilmu rasm. Kalau kita dapati di ilmu hadis ada dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di ilmu rasm ada dua imam juga yang sangat terkenal dan digunakan ya di seluruh dunia. Yang pertama adalah Imam Amr Ad-Dani dan kedua Imam Abu Daud. Nah, baik. Yang dipakai di Indonesia yang mana? Riwayat siapa yang dipakai di Indonesia? Ya, riwayat Indonesia adalah riwayat Abu Amr Ad-Dani ya, dengan ditulis oleh dicetak oleh di bawah pengawasan Kementerian Agama ya, pastinya Kementerian Agama ya, terkait riwayat tersebut. Baik. Adapun yang umum ya riwayat Abu Daud yaitu kita dapati pada Mushaf Madinah ya, Mushaf Madinah menggunakan riwayat Abu Daud ya. Makanya ada sedikit perbedaan penulisan ya, dari segi penulisan baik itu penulisan Mushaf Indonesia ya, cetakan atau lazina petasi Kementerian Agama dengan cetakan Madinah ya, karena berdasarkan dua jalur riwayat ini. Baik, secara umum seperti itu tambahannya. Baik, ini kita lewati nanti bisa nanti insya Allah di-share, kemudian nanti dibaca secara mandiri. Ya, jika ada pertanyaan terkait ini, maka saya persilahkan sebelum lanjut kepada poin berikutnya. Baik, silakan untuk pertanyaannya 1 atau 2 saja cukup. Ya, 1 atau 2 saja. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Silakan yang mau ditanya, ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga tim dan kaum muslimin dirahmati Allah. Ustadz izin bertanya, saya buku Iqranya bukan buku Iqra Utsmani. Itu bagaimana bisa digunakan? Apa diganti Rasmul Utsmani? Ya, Masya Allah bisa. Ya, jadi untuk sementara kalau masih belum ada yang seperti ini maka tidak mengapa ya, tidak mengapa ya. Rasmul Utsmani berkaitan dengan penulisan saja ya. Ada perbedaan penulisannya. Adapun di cetakan yang lama itu penulisan dengan kaidah bahasa Arab secara umum. Adapun Rasul Utsmani penulisannya standar penulisan Al-Qur'an ya. Ada khalifah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan secara umum tidak mengapa. Secara umum tidak mengapa. Isinya insya Allah sama, hanya perbedaan beberapa titik tertentu pada halamannya berbeda, beda 2 halaman ya. Juga ada kata-kata yang berbeda, katanya berbeda, akan tapi hanya sedikit saja, tidak secara keseluruhan, ya, tidak menyeluruh berbeda, tidak, hanya sebagian kecil saja. Dan insya Allah digunakan ya, bisa digunakan ya ayalah, ya, tidak mengapa.
Bismillah, Afwan Ustadz. Ana mau nanya, anak-anak itu sebelumnya di sekolah sebelumnya menggunakan metode UMI. Nah itu apakah mengulang dari Iqra 1 atau seperti apa, Ustadz? Oh, baik. Baik, ini bisa dikonfirmasikan Pak, konversi, Afwan, bisa dikonversikan ya kemampuannya. Karena berkaitan dengan kemampuan, maka dikonversikan kemampuan Anda sebelumnya, misalkan di metode tertentu, kemudian masuk kepada Iqra, maka dikonversikan. Kalau jilid 1 sudah bisa, maka lewat jilid 2 ya. Atau nanti terakhir bacaannya sampai materi apa? Ya, materi apa nanti kami yang mengkonversikan ya. Maka bisa dikonversikan. Bisa langsung Iqra 3 lanjut karena apa? Karena kemampuannya baru sampai Iqra 3 atau pembelajarannya baru sampai Iqra 3. Karena di Iqra 3 nanti ada pembelajaran, ya ada materi pembelajaran yang sekiranya sama dengan pembelajaran yang disampaikan di metode sebelumnya. Dan nanti secara detail ada dalam metodologi per jilid, Pak. Jadi secara detail setiap jilid bagaimana materi pembelajarannya nanti akan ada di poin kelima. Poin kelima metodologi pembelajaran Iqra. Baik, jadi bisa dikonversikan kalau dari metode sebelumnya. Tidak mengapa, tidak masalah ya karena sama-sama kita niatnya untuk belajar Al-Quran. Ya, sama-sama kita niatnya untuk belajar Al-Quran. Dengan metode apapun tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi poin-poinnya ya, target-targetnya harus kita pahami bahwa pembelajaran Al-Quran tahap dasar adalah mempelajari huruf. Ya, mempelajari huruf dengan benar dan fasih. Ya, sebagaimana yang Allah inginkan. Ya. Baik, alhamdulillah demikian sekiranya. Jazakumullah khairan yang sudah bertanya. Kita akan lanjut pada poin berikutnya. Jadi terkait dengan Rasul Usmani tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan Rasul Usmani. Insya Allah sudah paham berarti ya. Atau nanti bisa dibaca-baca atau dengan literasi yang lain. Silahkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wa yaki ayalah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Kita lanjut ya. Poin berikutnya. Tadi berkaitan dengan, ini poin keempat ya. Syarat pengajar Iqra. Syarat pengajar Iqra apa yang disyaratkan oleh penulis ya tentang pengajar Iqra. Seperti apa pengajar Iqra ya? Baik. Syarat pengajar Iqra ya, kita langsung saja. Ya, Afwan. Nah, kurang lebih ada 4 ya. Ini yang disyaratkan oleh penulis. Bisa ditambahkan ya atau bisa divariasikan berikutnya ya. Kita ambil poin 4 dulu ya. Ini yang sesuai dengan yang kami dapati dari murid-murid ya beliau secara langsung ya. Adapun nanti bisa divariasikan untuk nomor 5, nomor 6 dan seterusnya sebagai syarat pengajar Iqra masing-masing orang. Silakan bisa ditambahkan, akan tapi poin yang diinginkan penulis ya kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini yang harus dipahami. Baik, sesuai dengan arahan penulis ya, bukan Ustadz tapi penulis langsung. Haji Asad Humam. Baik, yang pertama adalah ikhlas dan sabar. Nah, pastinya ini harus dimiliki ya. Syarat penting bagi pengajar Iqra harus ikhlas dan sabar lillahi taala. Baik, kita tahu bahwa zaman dahulu ya bagaimana kondisi orang-orang mengajarkan Al-Quran kepada kita dengan metode Iqra ini ya sangat ikhlas pastinya dan sabar. Dan ini terasa bagi kami ya, bagi kami atau bagi orang-orang yang sejaman dengan kami dan merasakan bagaimana belajar Iqra di zaman dahulu ya, bagaimana belajar Iqra zaman dahulu ya. Di sini mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang belajar Iqra dengan guru ya atau dengan kiai di masjid-masjid setelah maghrib ya, atau dengan orang tua ya, dengan nenek ketika itu di rumah masing-masing. Bagaimana mereka ikhlas ya. Bagaimana mereka sabar, dan ini menjadi poin penting ya, poin penting ya untuk pengajar Iqra ya, untuk pengajar Iqra ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan Iqra, kemudian sabar ya. Sabar ini ya karena apa? Karena kita mengajarkan perlahan-lahan secara bertahap. Dan kita dapati murid-murid kita banyak atau anak-anak didik kita ini banyak yang memiliki kemampuan yang berbeda, dan ini kita harus sabar menghadapinya ya. Ada yang mungkin kesulitan ya mengucapkan huruf ro ya, atau misalkan dengan sikapnya ya, kesulitan dengan sikapnya, maka ini kita harus terima semuanya dengan sabar
ya. Baik, ikhlas dan sabar. Baik, yang kedua adalah harus mumpuni. Ya, minimal pernah belajar Iqra, mengetahui Iqra, ya. Mengetahui Iqra atau cara baca yang benar, ya. Jadi tidak harus belajar Iqra, ya, akan tapi pernah belajar ya bertalaki dengan guru. Kemudian dipraktekkan, kemudian dikoreksi bacaannya, kemudian dilatihkan bacaannya. Sehingga kita mengajarkan kepada anak dengan metode Iqra ya sesuai dengan apa yang kita dapati ya dari guru-guru kita ya, dari guru-guru kita. Ini bisa ditambahkan dengan metode-metode tertentu, akan tetapi ya diutamakan adalah ketika belajar Iqra ya gunakan metode Iqra secara sepenuhnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan secara utuh, ya, keberkahan secara utuh. Di sini penulis ya tidak menginginkan sebenarnya dicampur dengan metode-metode yang lain. Tidak, ya. Misalkan ada metode tertentu yang banyak saat ini, ya. Misalkan kita menggunakan buku Iqra, kemudian kita cara bacanya dengan metode tertentu. Maka ini sebenarnya tidak dianjurkan. Sekali lagi, sebenarnya tidak dianjurkan. Akan tetapi, kalau sekiranya berkaitan dengan teknis, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Jangan secara keseluruhan ya diganti. Misalkan bukunya buku Iqra, tapi kita cara mengajarkannya ya mengajarkan dengan metode yang lain yang berbeda sekali atau jauh sekali dari apa yang diinginkan penulis. Maka ini supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan secara sempurna atau bulatnya ilmu yang dimaksud oleh penulis. Ya, yang dimaksud oleh penulis. Akan tapi boleh divariasikan dalam hal-hal teknis, ya, hal-hal teknis, ya, hal-hal yang detail, ya, hal-hal yang detail yang tidak dijelaskan oleh penulis. Ini boleh. Baik. Kemudian yang ketiga harus tegas, tidak boleh main perasaan. Ini pastinya akan kita dapati ya anak-anak yang berbeda kemampuannya. Ya, kita harus tegas sesuai dengan arahan yang ada di buku. Nanti ada arahan-arahannya di buku Iqra ada arahannya. Kalau sekiranya ada arahan misalkan, jangan dilanjutkan kalau belum lancar. Ya kita harus tegas. Meskipun itu anak kita, meskipun itu misalkan kita mengajarkan anak pejabat, anak misalkan anak orang memiliki kepentingan, ya. Kita harus tegas, ya. Kita harus tegas, tidak boleh main perasaan. Akhirnya kita lanjutkan, sementara kemampuannya masih belum bisa, kemampuannya masih belum, ya, belum mampu, belum mumpuni, ya. Nah, maka jangan dilanjutkan. Jadi berkaitan dengan tegas ini artinya bukan keras, ya. Sekali lagi, tegas ini bukan keras, akan tapi kita ikuti sesuai aturannya. Kita ikuti sesuai aturan, tidak boleh main perasaan. Ah, ini kan anak kita lanjutkan saja, ya. Kasihan anaknya sudah capek-capek ya baca banyak tapi tidak naik-naik terus. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau memang belum mampu maka dilatihkan perlahan-lahan. Ya, tidak boleh langsung ya loncat, tidak boleh, ya. Karena misalkan anaknya pengen cepat, ya, anaknya ingin lanjut ke tingkat berikutnya, ke jilid berikutnya. Kecuali disarankan oleh guru ya, karena memang anaknya bisa. Ya, tapi kalau hanya sekedar ingin cepat-cepat, ingin mendahului teman-temannya, dilongkap-longkap, ya, dan kita tahu, maka kita harus tegas, kita ingatkan, ya, tidak boleh seperti itu, dan kita tidak boleh main perasaan. Baik, kemudian yang keempat, pengajar harus belajar, ya. Nah, kita harus belajar terus, ya, pembelajaran Al-Quran tidak berhenti sampai Iqra. Pembelajaran Al-Quran terus berlanjut, ada banyak, ya, pembelajaran Al-Quran yang belum kita pelajari, ya. Maka kita harus terus belajar. Baik, kurang lebih seperti ini ya syaratnya. Dan pembahasan keempat ya sudah ya sampai sini saja dulu. Silahkan ada yang mau bertanya terkait ini sebelum kita lanjut pembahasan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau tanya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Baik, silakan. Apa mau tanya, anak-anak kan hafalannya sudah berjalan, hanya memang bacaannya masih kurang. Sebetulnya sudah bisa baca Al-Quran, tapi kalau misalkan anak mau ulang lagi dari awal begitu, bagaimana Ustadz? Atau memang sudah dilanjutkan aja ke Al-Quran atau tetap kembali ke Iqra lagi, Ustadz? Boleh. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya tadi berkaitan dengan Ananda yang sudah Al-Quran, ya, apakah boleh belajar Iqra lagi atau turun ke Iqra lagi? Baik, ya, ini boleh-boleh saja Iqra, ya, turun ke Iqra lagi sesuai dengan kemampuan. Yang pastinya anak ingin lanjut terus, ya. Sebenarnya anak ini sebenarnya nggak mau Iqra, ya, tergantung pemahaman dari anak-anak, masing-masing anak, ya. Masing-masing anak ada yang berpemahaman, saya ingin lanjut terus, ya, Iqra-nya Iqra jilid terus naik ke tingkat berikutnya terus, dan sudah sampai Al-Quran sudah aman, ya, ternyata bacaannya masih kurang, masih jauh dari harapan, ya, bagaimana ini? Ya, ini disesuaikan dengan latar belakang anak, ya, masing-masing anak berbeda. Ada yang mau diturunkan ke Iqra, alhamdulillah, ya, dia bisa fokus melatih bacaan setiap hurufnya, boleh. Misalkan turun di Iqra 5, karena Iqra 5 ini banyak pembahasan, banyak materi pokok, boleh, silahkan. Iqra 4 sesuai dengan kemampuan, maka boleh, ya, boleh belajar Iqra lagi, ya. Meskipun hafalannya banyak, ya, meskipun hafalannya sudah banyak, tetapi ada bagian-bagian tertentu, misalkan pengucapan hurufnya masih kurang fasih, boleh dilatihkan di Iqra, ya, karena pas ketika latihan di Iqra, ya, kita latihan sesuai dengan materinya. Jadi ada materi pokok pembelajarannya. Kita misalkan materi huruf tertentu, ya, kita latihkan pada halaman tersebut misalkan, boleh, ya. Jadi secara umum kurang lebih seperti itu jawabannya, umum boleh, ya, pastinya ini bagian, ya. Ya, untuk hafalannya dilanjutkan terus aja. Kebetulan anaknya pengen kembali lagi ke Iqra. Ana juga setuju karena memang harus diperbaiki. Untuk hafalannya sendiri tetap dilanjut baiknya atau bagaimana, Ustaz? Ya. Atau di situ aja dulu atau apa boleh tambah atau bagaimana? Baik, berkaitan dengan hafalan berarti kan kemampuan yang berbeda dengan bacaan, ya. Jadi kemampuan hafalan ada orang yang menghafal, ya, tanpa membaca, ya, hanya dengan mendengar, misalkan dengar bacaan guru tanpa melihat. Adapun baca ini kemampuan yang berbeda sekali. Ada orang hafalannya kuat karena sering mendengar, sering talaki, ya, mendengar gurunya, ya, sehingga dia dengan mudah menghafal tanpa melihat. Ada kemampuan yang satu lagi, ya, kemampuan membaca, ya, harus dengan melihat bagaimana bacaan Al-Quran yang benar, ya. Ketika masuk juz-juz tertentu itu ada bacaan-bacaan yang sulit. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini bisa dimulai pembelajarannya di Iqra. Jadi khusus atau fokus kepada bacaannya. Adapun hafalan maka bisa silakan dilanjutkan, itu program mandiri, ya, program mandiri silakan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan Ananda, ya. Tapi asalnya kalau kemampuan bacanya bagus, Iqra-nya bagus, maksimal, maka akan berpengaruh dengan kualitas hafalannya, ya, dengan kualitas hafalannya. Ini kita dapati di beberapa guru-guru kami, ya, seperti Syekh Abdul Karim, ya. Syekh Abdul Karim mensyaratkan bahwa huruf-hurufnya harus bagus. Meskipun dia hafalan banyak, dia sudah pernah menyetorkan 30 juz kepada syekh lain atau guru lain. Akan tapi bacaan hurufnya masih banyak yang salah. Maka diulang lagi belajar huruf. Itu dari Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi mengisyaratkan seperti itu, ya. Artinya apa? Pembelajaran Al-Quran ya dimulai dari tahapan yang dasar terlebih dahulu. Ketika kita kuat dasarnya, pengucapan huruf-hurufnya bagus, nah ini ketika menghafalkan ini akan sangat, ya, menguatkan dan sangat membantu sekali, ya, sangat membantu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya berkaitan dengan hafalan bisa dilanjutkan atau tidak, silakan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan, akan tapi fokusnya kepada bacaannya dulu diperbanyak, ya, bacaannya dulu diperbanyak. Misalkan kalau hafalannya seminggu misalkan 3 kali, ya, mungkin bisa dikurangi dulu, ya, fokus kepada bacaannya. Jadi selesaikan bacaan dengan sempurna atau dengan maksimal atau dengan bacaan yang fasih, sehingga ketika masuk Al-Quran dia bisa sendiri, ya, bisa baca sendiri dan terus belajar terkait bacaan Al-Quran. Terutama yang dasar, ya, terutama yang dasar huruf, ya, jangan ada yang salah, harus benar dan fasih. Kemudian
bacaan mad-madnya, panjang pendeknya, ini harus benar dan fasih. Baik, kurang lebih seperti itu, Om. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Ya, baik, cukup ya. Untuk syarat pengajar Iqra tidak ada pertanyaan. Kita lanjut materi berikutnya. Ini materi yang kelima ya, seharusnya kelima nih, Afwan ini salah tulis. Materi terakhir dan ini yang harus lebih fokus lagi kita ya, lebih fokus lagi di materi ini ya, di materi ini harus lebih fokus lagi ya. Pembagian dan metodologi dan penjelasan metodologi Iqra ya. Metodologi pembelajaran Iqra di sini ya. Ada metodologi umum dan ada metodologi ya per jilid. Ya, Afwan ini loading ya. Baik, jadi ada metodologi umum, ada metodologi per jilid. Dan sebenarnya ini seharusnya kita bahas secara detail ya. Akan tapi sekiranya waktu ini ya waktunya mungkin ya terbatas ya. Jadi kita singkat saja metodologi umum ya. Jadi apa yang dipelajari metodologi umum? Ya, bacaan, cara pembelajaran Iqra secara umum bagaimana? Baik karakteristiknya seperti apa, sistemnya bagaimana, teknisnya bagaimana secara umum. Kemudian metodologi perjilid. Perjilid ini ada materi pokoknya, ada karakteristiknya, ada targetnya. Dan ini harus kita pahami dulu sebelum kita ajarkan kepada anak murid kita, ya anak didik kita atau anak kita sendiri. Ya, kita harus pahami dulu pembelajaran secara umumnya. Ya, baik itu jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 sampai jilid 6, ya kita pahami dulu secara umumnya. Baik. Metodologi umum ya, ini langsung saja. Nah, ketika belajar Iqra pastinya harus ada tahapan. Jangan langsung misalkan, nah, ayo kita belajar Iqra langsung. Dalam kondisi anak lagi bermain, kemudian kita suruh Iqra, kita suruh baca Iqra, pastinya dia belum siap, ya, belum siap. Maka oleh karenanya harus ketika belajar Iqra harus memperhatikan adab-adabnya juga. Ya, sama ketika kita belajar Al-Qur'an, pastinya harus menerapkan adab-adabnya. Nah, ini kita belajar Iqra, kita terapkan dari dasar ya tentang adab-adabnya. Mempersiapkan ya dengan rapi, dengan tertib, mandi dan semua yang berkaitan dengan adab-adab dipraktekkan, ya, dipraktekkan sehingga ketika belajar Iqra sudah siap, sudah rapi, ya anak fokus. Nah, baru bisa kita ajarkan sedikit-sedikit, ya. Kita ajarkan sedikit-sedikit. Baik, ini secara singkat ya, nanti bisa dibacakan ya. Afwan sekiranya ini waktunya kita terbatas. Ya, jadi pada kesempatan kali ini secara singkat saja ya. Nanti bisa insya Allah anak share. Nanti silakan dibaca secara mandiri. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan baik Japri atau di grup. Ya, ini terkait pembelajaran metodologi umumnya. Nah, metode berikutnya kita lanjut ya. Nah, ini tambahan. Ya, sebenarnya penting semua ini. Seharusnya kita baca ya. Penting semua sebenarnya. Ya, jadi ini berkaitan dengan waktu. Jadi Afwan sekiranya mungkin penjelasannya belum secara menyeluruh, Anda bisa sampaikan secara detail ya, terutama bagian poin nomor 5 dan ini termasuk yang paling penting ya yang ingin Anda sampaikan. Ya, akan tapi karena waktu dan terbatas ini kemampuan kami dalam menyampaikan. Baik, dan poin yang penting di nomor 5 ini ya sebenarnya. Afwan ini ada gangguan ini ya, gangguan di laptop Anda, sedikit error ya loading. Baik, ini metodologi perjilidnya. Ya, metodologi perjilid berkaitan dengan karakteristik, target dan materi pokok pelajaran. Harus tahu dulu. Anak kita misalkan anak jilid 5. Nah, kita harus tahu dulu metodologinya seperti apa. Ya, baik itu targetnya, karakter Iqra 5 itu seperti apa, kemudian materi-materinya itu seperti apa. Kita harus tahu dulu sebelum anak itu belajar sama kita. Ya, belajar dengan guru, ya. Kita tahu secara umum sehingga kita mengajarkannya dengan hati-hati, ya, sesuai dengan pemahaman yang kita dapati dari karakteristik, targetnya dan materi pokok pembelajaran. Baik. Nah, ini masuk sebenarnya langsung
per jilid. Kita bahas per jilid sebenarnya ini, ya. Ya, per jilid. Apa Ustaz masih ada waktu? Ustadz. Ya, baik. Nah, ini kita fokus kepada jilid metodologi per jilid. Jadi kita tahu ada karakteristik, ada materi pokok pembelajaran dan ada targetnya. Ya, ini harus tahu dulu ya supaya nanti kita ajarkan sesuai apa yang ada di buku atau sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Baik, karakteristik jilid 1 ya. Jilid 1 ini jilid dasar, fondasi, maksimalkan pembelajarannya. Ini yang disyaratkan oleh penulis ya. Jadi maksimalkan pembelajaran Iqra 1 dengan sungguh-sungguh ya. Kalau biasanya kita dapati ya ketika mengajarkan Iqra 1 ya hanya sekedarnya saja ya untuk anak-anak tertentu ya, hanya sekedarnya saja. Maka setelah kita mengetahui bahwa jilid 1 inilah jilid dasar, maka kita maksimalkan. Misalkan pengucapan hurufnya. Nah, materi pokok pembelajaran kita langsung saja. Materi pokok pembelajarannya adalah pengenalan huruf dengan harokat kasroh. Nah, ini kita maksimalkan pengucapan hurufnya ya. A, ba, kita sempurnakan harokat fathahnya. Harokat fathah dengan terbuka ya, kita maksimalkan, kita ajarkan pengucapan hurufnya adalah ba, ta, ya, sa dan seterusnya kita ajarkan secara detail atau secara maksimal. Akan tetapi tidak perlu dijelaskan istilah-istilahnya. Ya, ketika mengajarkan tidak perlu dijelaskan istilah-istilahnya. Cukup kita mencontohkan bacaannya. Misalkan di halaman tersebut, ya halaman 1, misalkan halaman 1, a, ba, kita jelaskan, kita ucapkan saja, ya tanpa perlu kita menjelaskan. Ini huruf alif, ini huruf ba, tidak perlu. Ya kita baca langsung, kita contohkan bacaan yang benar, ya kemudian anak mengikuti. Dan maksimal, ketika mengucapannya harus maksimal. Misalkan a terbuka. Nah, ketika anak mengikuti dengan misalkan kurang terbuka, dan kurang jelas suaranya. Nah, itu coba nanti diulangi lagi. Coba sedikit lagi. A. Nah, seperti itu, ya. Jadi maksimalnya pengucapan hurufnya bisa terdengar jelas, ya, kemudian benar pengucapannya. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini targetnya, mengucapkan huruf dengan benar dan jelas. Ini jilid 1. Baik, ada 31 halaman. Nah, alhamdulillah. Kemudian lanjut jilid 2. Nah, jilid 2 ada 30 halaman. Ya, jilid 2 ada 30 halaman. Karakteristiknya bagaimana? Jilid 1 ini adalah jilid pokok juga. Dasar dan fondasi. Maksimalkan pembelajarannya. Berarti sama. Jilid 1, jilid 2 ini jilid dasar. Jilid fondasi. Nah, sebagaimana kita ingin membangun sebuah bangunan yang kokoh, maka dimulai dari fondasinya. Ya, fondasinya dahulu kuatkan. Ya, maksimalkan fondasinya. Sehingga masuk nanti jilid berikutnya, nah itu sudah siap. Ya, sudah siap. Kalau fondasinya kuat, bacaannya bagus, terdengar jelas, tidak ragu-ragu, maka ketika masuk ke jilid berikutnya, jilid 3, ya, anak akan dengan mudah, dengan lancar, ya, dengan mudah dan dengan lancar. Nah, ini yang diharapkan, ya. Jadi jilid 1 maksimalkan, jilid 2 juga maksimalkan. Baik, materi pokoknya sudah mulai bertambah, ya. Di sini ada huruf berharokat fathah, ya, Van. Kemudian ada pengenalan huruf sambung. Mulai disambungkan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya sampai 4 huruf maksimal. Ya, maksimal 4 huruf. Ya. Kemudian ada perubahan bentuk hurufnya bersambung. Ini buat kita, buat seorang guru. Ya, kita harus tahu. Akan tapi tidak diajarkan, dijelaskan kepada murid. Ya, tidak dijelaskan secara detail kepada murid, tidak. Murid hanya tahu cara baca yang benar, itu saja. Poinnya adalah, ya, ini yang Anda sampaikan khusus untuk guru, dipahami. Ternyata ada pembelajaran materi seperti ini. Nah, ketika mengajarkan, ya, kita mencontohkan bacaan yang benarnya saja, ya, kepada anak-anak, ya, kepada anak didik kita.
Ya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar, ya, tidak perlu dijelaskan istilah-istilahnya, tidak perlu, ya, hanya diucapkan pengucapan yang benarnya. Kecuali jika bertanya. Ketika anak mulai bertanya, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, baru kita respon, ya, baru kita jawab sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, nanti bisa sampaikan wallahu alam, nanti misalkan Umi tanyakan atau guru tanyakan guru yang lain, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, tapi fokusnya adalah cara bacanya yang benar, itu fokusnya. Ini pembelajaran buat guru harus diketahui, ya, harus dipahami sehingga ketika mengajarkan, ya, sudah bisa maksimal. Nah, pengenalan bacaan panjang 2 harokat. Nah, terkait panjang 2 harokat di Iqra 2 ini boleh lebih sedikit. Akan tetapi, ya, kita ukur, ya, kalau misalkan terlalu panjang maka kita cukupkan, ya. Misalkan pada dibuka misalkan masing-masing di Iqra-nya jilid 2 halaman, ya, terakhir halaman 30 misalkan. Sabata. Misalkan anak panjang, sabata, sahnya melebihi 2 harokat. Untuk awal tidak mengapa, ya, tidak mengapa, kan, tapi tetap kita kasih tahu, ya, ini sedikit berlebihan. Coba diulangi, tapi dikurangi, ya, dikurangi panjangnya. Sabata, ya, sabata. Nah, terkadang seperti itu, ya. Jadi untuk bacaan panjang kita tahu bahwa itu 2 harokat. Tapi penerapannya, teknisnya bisa lebih dari 2 harokat. Ya, bisa lebih dari 2 harokat prakteknya. Nah, nanti akan diperbaiki seiring berjalannya jilid, ya, seiring berjalannya atau naiknya jilid, ya. Semakin tinggi jilidnya pastinya akan lebih akurat lagi, lebih konsisten 2 harokatnya. Baik, ini jilid 2. Ya, sama kurang lebih targetnya, ya, pastinya harus benar dan jelas pengucapannya. Kalau masih belum jelas pengucapannya, ya, maka ini bisa diulangi lagi, ya, atau bisa disempurnakan, ya, bisa disempurnakan. Kalau misalkan bawaannya Ananda misalkan suaranya seperti itu, maka tidak perlu dipaksakan, ya, maka tidak perlu dipaksakan. Pastinya kita harus tahu kondisi perkembangan anak didik masing-masing, ya. Dan ketika ingin berkonsultasi, kita jelaskan kondisi anak kita seperti apa, ya, sehingga guru, ya, atau syekh tahu bahwa ada kondisi tertentu yang berbeda dengan umumnya. Baik, itu jilid 2. Baik, masuk jilid berikutnya. Nah, jilid 3. Ya, kita percepat. Ya, afwan, loading. Ya, jilid 3, karakteristiknya jilid lanjutan. Ya, perhatikan pengucapan hurufnya, jangan sampai keliru. Jadi fokusnya masih kepada huruf. Ya, karakteristiknya jangan sampai salah. Kalau ada salah, ini berarti harus diulangi lagi. Ya, berarti ada yang sekiranya harus diperhatikan. Dan jadi catatan. Ketika ada yang salah, jadi catatan. Kira-kira salahnya di mana harus dicatat atau diingat-ingat. Sehingga nanti suatu saat misalkan kita lanjutkan lagi, ya, kita ingatkan, ya, kita ulangi yang sebelumnya terkait kondisi yang salahnya. Misalkan, nah, kemarin masih kurang panjangnya. Ini kalimat ini, kata ini masih kurang. Coba diulangi dulu, masih ingat atau tidak. Jangan kita kasih tahu dulu. Jangan kita kasih tahu dulu, kita hanya mengingatkan saja. Bagaimana misalkan respon anaknya? Anaknya misalkan mengingat dengan jelas, ya, dan dengan lancar membacakan bacaannya, maka alhamdulillah berarti masih ingat, ya. Dan ketika lanjut, nah, perlu juga diingat lagi, ya, cara bacanya. Kalau misalkan banyak salah dalam satu halaman, ya, lebih dari 3 kali atau 5 kali banyak salah, ya, tanpa kita kasih tahu, tanpa kita berikan pancingan, ya, berikan pancingan, tanpa diberikan pancingan, ya, tanpa diberikan pancingan, ya, anak banyak salah, maka ini coba diulangi dulu. Sekiranya ada yang terlewat, ya, ada yang belum maksimal di misalkan pembelajaran materinya, ya, pembelajaran materinya, oh ini belum paham materi misalkan panjang 2 harokat, ya, belum paham misalkan materi
ya materi huruf tertentu ya. Maka ini bisa diulangi terlebih dahulu, khusus yang sulitnya saja. Baik, ini sudah ada jilid 3. Baik, mulai ada banyak materi. Nah, baik, nanti bisa dicek langsung. Halaman 1, pengenalan huruf berharokat kasroh. Harokat kasroh berarti I. I, ya. Cara bacanya adalah dengan menyampingkan ya, seperti tersenyum ya. Bibir kita seperti tersenyum. I. I. Dan suara yang keluar adalah jelas. I. I. Nah, I, B, T ya. Nah, ini pada halaman 1 dan seterusnya halaman 6, halaman 14 ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan oleh seorang guru ya. Dan dikuasai ya, dan dikuasai materi-materinya yang ada. Ada harakat kasroh, ada harakat dhamma, bagaimana mengucapkan dhamma ya dengan cara dimonyongkan ya. Kemudian sampai yang terakhir ya harus betul semua. Lebih-lebih panjang pendeknya stop, jangan dinaikkan ya. Sabarlah mengulang. Nah, ini penting. Nah, ini materi pokok yang disyaratkan oleh penulis. Penulis ingin ya ketika EBTA halaman 3 ini atau jilid 3 ini harus betul semua. Ya, bacanya harus betul semua. Panjang pendeknya harus bagus. Kalau masih panjang pendeknya masih salah-salah, berarti ya masih belum, ya. Bisa diulang dulu dan diulang di halaman EBTA. Boleh, silakan diulang di halaman EBTA saja, tidak perlu mengulang dari awal, ya, tidak perlu mengulang atau dari halaman yang sebelumnya, halaman 29, halaman 28 boleh, ya. Baik, intinya sabar mengulang ya, dan pastinya benar ketika misalkan dites. Jadi sebelum lanjut jilid berikutnya harus dites. Di halaman terakhir ada EBTA. EBTA itu evaluasi belajar tahap akhir. Dan ini dites. Kalau ditesnya betul semua maka lanjut. Ya, maka lanjut berikutnya. Alhamdulillah. Itu jilid 3. Nah, jilid 4. Ini Afwan, ini loading dulu ya. Masuk jilid berikutnya ya. Jilid 4. Ya, baik, ada 30 halaman. Nah, mulai banyak lagi materi pokoknya. Mulai banyak materi pokoknya ya. Dan pastinya setiap materi pokok harus dibaca dengan benar ya. Meskipun masih salah-salah ya. Meskipun misalnya masih salah-salah ya. Kalau sekiranya misalkan pada pengucapan kasrotain atau fathatain ya masih belum sempurna ya pengucapannya, maka ini harus diulang dulu ya, harus diulang dulu, jangan dinaikkan. Baik, ini jilid keempat ya. Karakteristiknya adalah jilid lanjutan, maksimalkan pembelajarannya, jangan lanjut jika belum lancar. Nah, di sini mulai tegas ya, hampir sama ya kurang lebih, tapi ini lanjutan. Nah, lanjutannya ini sudah mulai banyak materi. Ya, ada materi pembelajaran di setiap beberapa halaman. Ya, halaman 1 ada materi, halaman 3 ada materi, halaman 4 ada materi. Dan setiap materinya coba dilatihkan ya, perlahan-lahan, sedikit-sedikit dulu sampai maksimal ya, sampai pembelajarannya maksimal, dan ketika masuk ke materi berikutnya ya sudah bisa ya, sudah mampu. Kalau misalnya belum mampu ya, akan tapi misalkan anaknya masih ingin lanjut, maka silahkan bisa dilanjutkan dulu ya. Nanti akan ketemu di EBTA. Nah, sekiranya benar-benar belum ya, banyak materi yang terlewat, belum maksimal, misalkan madlinnya ya, bacaan madnya kurang, linnya masih kurang, mim dan nun sukunnya kurang jelas. Nah, maka ini diulang dulu pada materi-materi tertentu. Ya, pada materi-materi tertentu. Ya, bisa diulang dulu. Tidak dari awal. Tidak dari awal. Baik. Ini bisa dibaca ya. Sesuai dengan halamannya. Halaman Iqra Rasmul Usmani. Kemudian ada pengenalan qalqalah. Nah, pengenalan qalqalah mungkin ada sedikit perbedaan. Ada sedikit koreksi dari kami. Pengucapan qalqalah dengan huruf-huruf tebal ya, maka suaranya terbawa tebal ya, itu saja ya. Pengucapan huruf tebal misalkan ko ya, ako, ko itu huruf tebal ya. Ketika
Mantul ketika qalqalah dibaca tebal. Nah, mungkin itu saja. Yang lainnya biasa, tipis ya, yang lainnya dibaca tipis. Baik, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Nah, ini bisa dibaca. Baik, ya ini bisa dibaca secara mandiri. Jika ada yang misalkan ingin ditanyakan nanti ya, kita lewati dulu atau kita lanjutkan dulu. Karena masuk ke jilid 5 ini jilid yang paling banyak, ya paling banyak sekali materi pokoknya. Jadi kita lanjut dulu. Masya Allah. Di sini ada kurang banyak ya. Ada banyak materi pokok ya. Di Iqra 5 karakteristiknya ada jilid kompleks. Materi pokok pembelajaran mulai padat. Pastikan jilid sebelumnya sudah matang menguasai materi pokok pembelajarannya. Nah, materi di jilid 5 ini ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali ya. Kalau misalkan ya berkaitan dengan ya huruf, berkaitan dengan panjang pendek ini wajib ya. Ini harus benar. Berkaitan dengan huruf, hurufnya salah. Ya, salah baca huruf, maka ini salah. Ya, ini salah. A dibaca A misalkan atau ba dibaca ta. Iya dibaca ta. Ya, dan yang lainnya, nah itu berkaitan dengan huruf, salah baca huruf di jilid 5 ini, maka termasuk fatal ya. Termasuk fatal ya. Jadi harus diperhatikan setiap hurufnya. Nah, di sini ada banyak, akan tetapi ini mungkin secara umum saja ya. Secara umum dilatihkan perlahan-lahan. Ya, tidak perlu dijelaskan secara rinci kepada anak. Yang penting cara bacanya ketika bertemu dengan materi ini benar. Hamzah wasol, alif yang tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Kita jelaskan apa yang ada di buku. Kita bacakan boleh, anak boleh membaca apa yang ada di buku. Misalkan materinya ya tentang ini, alif tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Dibaca dulu oleh anak, boleh. Nah, kita jelaskan kalau anak itu bertanya. Kalau anak itu merespon, apa maksudnya? Baru kita jelaskan sesuai kemampuan kita. Ya, bahwa misalkan alif ini tidak ada, alif ini tidak dibaca. Tulisannya ada, akan tetapi ketika dibaca dia tidak ada. Tulisannya ada, tapi ketika dibaca tidak ada. Jadi cara bacanya adalah dilewati, ya, atau dianggap tidak ada. Ya, baik. Itu kalau misalkan anak bertanya. Kalau anak bertanya, kalau tidak bertanya maka kita lanjutkan, ya. Maka kita lanjutkan saja. Sampai misalkan kita tes, ya kita tes ini alif dibaca atau tidak. Nah itu boleh. Kita tes di halaman EPTA misalkan ini alif dibaca atau tidak. Ya kira-kira jawaban anak bagaimana. Nah kalau misalkan salah kita benarkan, kita luruskan, kita jelaskan. Boleh seperti itu. Ya. Baik, alhamdulillah. Dan seterusnya ada wakof, ada mad jaiz munfasil panjang 4, 5. Nah untuk panjang 4 dan 5 kita ambil yang mana? Kita ambil 4 harokat. Ya, kita ambil 4 harokat. Baik itu mad jaiz, baik itu mad wajib, ya, dan juga mad arid li sukun lain, mad arid li sukun dan yang lainnya, ya, kita ambil konsisten 4 harokat. Ya, ini sesuai dengan riwayat ya jalur Syatibiyah. Ya, ini berkaitan dengan riwayat, ya, berkaitan dengan talaki, maka kita ambil prakteknya 4 harokat. Kita pilih satu kan, nggak mungkin kita praktek langsung dua-dua, dan itu tidak konsisten namanya. Ya, jadi kita konsisten 4 harokat. Ya, konsisten 4 harokat jalur Syatibiyah. Kalau ada yang mengajarkan misalkan 5, silahkan nanti bisa ditanyakan jalurnya yang mana. Kurang lebih seperti itu ya. Itu terkaitan dengan panjang, bacaan panjang. Dan seterusnya, ya ini detail sekali. Ya seharusnya kita pelajari bagaimana cara pengucapannya, tetapi pada kesempatan kali ini ya sangat terbatas waktunya. Jadi ini dibaca secara umum saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir atau di Japri atau di grup. Baik, halaman terakhir kita lanjut ya. Jilid terakhir jilid 6 30 halaman. Afwan ini 31 ya. 31 halaman ya. Halaman terakhirnya sedikit, hanya setengah. Jadi kurang lebih ya 30 halaman ya. Tapi secara tertulis ada 31 halaman ya, afwan. 31 halaman di jilid 6. Nah, baik.
Kira-kira targetnya ada apa? Targetnya belum. Ya. Jilid final, contoh bacaan full Al-Quran. Jadi contoh bacaan yang ada di jilid 6 ini sudah bacaan ya yang ada di Al-Quran. Jadi contoh bacaan yang ada di Al-Quran secara full, ya, secara full. Jadi bacaannya adalah contoh atau potongan-potongan ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua materi pokok pelajaran dapat dilatih di sini kalau sudah melewatinya atau sudah mengerti, maka bisa dipraktekkan di sini, ya. Bisa dipraktekkan di jilid 6. Baik, kemudian ada tambahan materi pokoknya sedikit, ya kurang lebih ada 9. Ya, kemudian ada pengucapan-pengucapan yang harus bertalaki dengan guru. Ya, bagaimana dengung, bagaimana dengan iklab, bagaimana pengucapan bacaan qalqalah, kemudian ada bacaan qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro atau qalqalah akbar sama, tapi pengucapannya yang penting ya. Istilahnya bisa berbeda. Istilahnya qalqalah kubro atau qalqalah akbar bisa berbeda istilahnya ya, dan para ulama ini sudah membahas ya. Ada yang mengatakan qalqalah kubro atau akbar itu istilah sama, beda ya, tapi cara bacanya sama. Afwan, cara bacanya sama ya. Baik, ini bisa masih bisa ditoleransikan ya. Jadi tapi cara bacanya harus benar. Cara bacanya benar. Baik, kurang lebih seperti itu di jilid 6 ini. Dan pastinya banyak yang harus ditalakikan dengan guru. Ya, harus benar-benar anak itu melihat gurunya baca. Jangan dia baca sendiri, mentang-mentang udah Iqra 6, dia udah mengetahui materi yang banyak, kemudian masuk kepada Iqra 6 ini, dia membaca sendiri tanpa diawasi guru atau tanpa bertalaki bacaan dengan guru. Ya, mendengarkan bacaan guru, kemudian dikoreksi oleh guru, kemudian menyetorkan bacaannya kepada guru. Nah, ini jangan ya, harus tetap dibimbing oleh guru. Baik, alhamdulillah. Nah, ada materi fawatihus suwar ya, huruf-huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf muqatta'ah. Nah, jadi ini harus bertalaki dengan guru ya, harus bertalaki dengan guru. Bagaimana cara bacanya? Alif lam mim. Nah, ini harus bertalaki dengan guru. Ya, terutama di pengucapan yang panjang itu ya, di surat Maryam ayat 1 itu lebih kompleks ya. Itu lebih kompleks, cara bacanya seperti apa? Nah, nanti bisa ditalakikan kepada seorang guru. Ya, adapun pada kesempatan kali ini mungkin tidak sempat ya. Tidak sempat. Jadi kita fokus memahami teorinya secara umum ya. Secara umum. Nanti ada yang misalkan kurang dari pembahasan mana bisa ditanyakan atau ada yang ingin masukan, maka silahkan. Baik, demikian sekiranya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan dan juga penjelasan yang kurang jelas ya. Dan kesempatan kali ini ya, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan semangat untuk belajar atau menuntut ilmu dan sampai akhir hayat kita, sampai akhir hayat kita. Baik, demikian sekiranya. Langsung pertanyaan atau? Baik, silahkan bagi ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silahkan Pak. Kenalkan, nama saya pribadi Munyadi. Saya mau bertanya, ini kan terkait dengan pengajaran ke anak kita. Nah, ini untuk talakinya sendiri ya, itu kita mencontohkan itu sejauh mana ya? Misalnya anak saya kan memang masih baru ya, misalnya masih Iqra 1 gitu. Kita mencontohkannya sejauh mana? Apakah setiap baris atau misalnya hanya 2 baris awal atau bagaimana ya? Untuk terkait pencontohannya. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Ini berkaitan dengan teknis dan tadi sebenarnya terlewat ya, ada penjelasannya. Jadi yang dijelaskan oleh seorang guru atau orang tua kepada anaknya atau anak muridnya di baris pertama, di materi pokok pembelajaran. Materi pokok pembelajaran itu adalah baris pertama atau kedua biasanya. Ya, misalkan di sini ada
baris pokok pertama, baris pertama atau baris kedua ini dicontohkan oleh seorang guru. Ya, dia dicontohkan oleh guru atau orang tua. Ya, baris pertama, baris kedua dicontohkan dulu oleh guru. Dan ini dinamakan materi pokok pembelajarannya. Jadi biasanya materi pokok itu ada di atas. Di baris paling pertama yaitu dicontohkan oleh guru dulu. Nah, kalau misalkan guru sudah mencontohkan bacaannya, ya tidak perlu dijelaskan secara detail istilahnya, ini istilahnya ini, tidak perlu. Cukup membacakan saja apa yang ada di materi ini. Tapi kita harus paham bagaimana targetnya, bagaimana bacaan yang benarnya. Nah, ketika anak mempraktekkan, nah kita awasi, kita hanya sekedar mengawasi. Apakah sudah sesuai dengan materi pokoknya atau belum. Jadi tetap kita mengawasi bacaannya tanpa kita beritahu, ya, tanpa kita beritahu. Jadi jangan langsung kasih tahu. Kalau misalkan anak baca ada yang salah, nah kita beri isyarat. Misalkan ketukan seperti ini, misalkan ketukan, ya, atau kita ucapkan salah, ya, atau khoto, ya, kita beri isyarat terlebih dahulu, jangan diberitahu, ya. Kalau anak sudah nyerah, kemudian meminta bantuan, maka baru kita kasih tahu, ya. Anak sudah nyerah, kemudian baru kita kasih tahu, kita bantu, ya, kita bantu cara bacanya seperti apa, atau diingatkan cara bacanya, ya. Jadi kita bantu secara langsung atau kita bantu secara isyarat. Kita pancing. Ini apa? Ini ada titiknya apa? Ini titik 2, bacanya apa? Ini bacanya panjang atau pendek? Itu kasih isyarat. Jangan langsung kasih tahu. Supaya anak ini berkembang secara pemahamannya. Karena berkaitan dengan kemampuan baca. Ya, berkaitan dengan kemampuan baca. Anak harus belajar baca secara mandiri. Seperti ya, anak belajar sepeda. Pastinya dia harus bisa membawa sepeda itu dengan benar tanpa terjatuh. Bagaimana kita mengawasinya? Pastinya kemampuan baca ini lebih rumit, ya, lebih rumit daripada belajar sepeda. Nah, kita baca, kita latihkan secara perlahan, ya. Kita bimbing, kita arahkan, kita jelaskan secara singkat saja yang ada di materi pokoknya di baris halaman, di baris pertama atau baris kedua. Atau misalkan masih kurang paham di baris ketiga juga tidak mengapa, tidak mengapa. Ya, dan nanti anak membaca dari awal baris, ya boleh, supaya tahu materinya. Oh, ternyata materinya misalkan bacaan panjang 2 harokat. Dia baca tidak mengapa, baris pertama, baris kedua. Jadi tidak langsung baris ketiga. Dari baris pertama juga boleh. Tapi untuk penjelasan guru, orang tua, dari baris pertama dan baris kedua. Baik, kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, apa? Masya Allah. Alhamdulillah atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Baik, silakan bagi yang mau bertanya mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, Ustaz ya. Karena Assalamualaikum. Sudah mau jam 11. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait mengajarkan anak makhorijul huruf. Jadi memang ada beberapa huruf yang apa ya, bukan susah ya, tapi perlu mengajarkannya perlu gimana saya, misalkan so gitu kan, so itu saya agak kesulitan mengajarkannya ke anak saya, memang masih Iqra 1. Nah, bagaimana cara apa ya mengajarkan anak makhorijul huruf yang benar, karena kadang-kadang kalau misalkan seperti anak saya masih susah membedakan antara za dan za. Nah, tapi ketika saya terus ulang-ulang, ini bukan za, tapi ini za. Ini za, ini za. Nah, ketika diulang-ulang terus, maksudnya dikoreksi terus, nah anak saya jadi malah jadi apa ya? Jadi, nggak mau katanya gitu. Jadi gitu, bagaimana cara teknik yang tepat untuk mengajarkan anak makhorijul hurufnya gitu. Karena kan ada beberapa huruf-huruf yang memang cukup susah ya penyebutannya. Apalagi ketika saya menyebutkan lidahnya jangan digigit. Nah, dia belum paham gitu. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya, ini pertanyaan ya detail dan sangat bagus. Semoga bermanfaat buat yang lainnya juga. Ini kita dapati juga ya pembelajaran
huruf atau makharijul huruf, ya, baik itu berkaitan dengan sifatnya atau secara khusus hurufnya saja, pengeluaran hurufnya. Ini detail sekali, ya. Pembelajarannya panjang dan berat seharusnya, ya. Berat. Jadi bukan pembelajaran huruf ini pembelajaran dasar, akan tetapi ya pembelajaran yang cukup berat, ya. Bagi kita juga berat, ya. Bagi kita ya belajar dengan seorang guru bahkan harus mengulang ya bacaan hurufnya, ya. Sebelum kita talaki maka dites dulu bacaan hurufnya. Ini bagi kita. Nah, kemudian bagaimana menerapkannya ke anak? Nah, ini perlu penyesuaian. Ya, sangat berat sekali menurut anak, ya. Anak juga merasakan demikian, sangat kesulitan menerapkannya. Akan tetapi ya, ketika anak sudah sampai batas dia bingung, anak sudah sampai dia pusing membedakan antara hurufnya, maka cukup, jangan dilanjutkan. Ya, jangan dilanjutkan. Jadi tetap ada batasannya. Kita menyampaikan makharijul huruf, ya, yang kita tahu, ya, dengan kitab yang kita pelajari dari kitab tajwid ada banyak sekali. Terus kemudian kita ingin masukkan kepada anak kita yang masih belum tahu apa-apa. Nah, ini harus bertahap. Ya, terutama huruf-huruf yang sulit. Dan kami dapati juga ini sulit, ya, berat. Ya, huruf sad, huruf dha ini berat. Huruf yang berat, sangat berat, ya, bagi kami juga berat, ya. Untuk juga. Ya, akan tapi untuk penerapannya ke anak, ya, batasnya adalah sampai dia paham perbedaannya. Udah sampai situ dulu. Kalau tadi ada batasan dia sampai bingung, sampai pusing, dia membedakan antara tadi itu za dan da, ya. Nah, itu cukup dulu, jangan dilanjutkan. Ya, kita beri kasih pemanasan atau pendinginan, ya, supaya dia tenang dulu, supaya dia santai. Dan suatu saat kita akan latih lagi. Jadi tidak langsung pada saat itu dia bisa menguasai dalam satu waktu. Ya, sama seperti kita juga belajar dengan seorang guru, ya, dengan seorang syekh. Ya, kita ketika dikoreksi bacaan ini, kita bingung juga. Lah, padahal bacaan saya udah benar. Bacaan saya udah benar. Ya, bacaan misalkan sodnya sudah benar, sifat-sifatnya sudah benar. Akan tapi ketika dikoreksi, ya, mungkin ini butuh waktu, ya, butuh waktu. Dan ketika suatu saat kita dapati ilmu tersebut, oh ternyata waktu itu saya salah, ya, waktu itu salah, saya masih kurang sifat sofirnya misalkan, sifat tajam suaranya. Jadi tidak harus semuanya kita terapkan, ya, tidak harus semuanya. Yang penting saat itu anak mampu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya yang berdekatan. Antara da dan za. Nah, di Iqra di sini ada, ya, di Iqra ada latihannya. Ya, Afwan, di Iqra ada latihannya membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Di jilid ya, anak cek dulu. Di jilid 2 kalau nggak salah. Jadi ada perbedaan antara membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya yang sama, ya. Dia di jilid 2 halaman 29, ya. Di sini ada latihannya. Di sini ada huruf yang sama. Sa, sya. Nah, ketika kita anak membaca dengan berbeda cara pengucapannya, meskipun belum benar, maka cukup dulu, ya, sampai situ dulu, ya. Sampai situ dulu. Jangan kita tambahkan dengan sifat-sifat yang detail, ya. Sifat-sifat yang detail. Ya, kalau sudah dia kuat, ya, sudah dia paham perbedaan huruf, baru kita tambahkan. Nah, untuk huruf shad ini ada sifat yang harus ditambahkan sedikit, ya, seperti sifat sofir, ya, atau tajamnya suara. Ya, ada tambahan ya, ada tambahan tajamnya suara, ya, itu sifat. Nah, jadi untuk anak sekali lagi, jadi batasannya adalah ketika itu dia bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kalau dia sampai kepada batasan dia sampai pusing, sulit untuk membedakan dan bacaannya salah, maka tunda dulu, ya. Bisa jadi kita over, ya, bisa jadi kita over, maka kita tunda dulu, ya. Tunda dulu pembahasan tersebut, ya. Sampai suatu saat lagi kita akan ingatkan, ya. Suatu saat lagi kita ingatkan
atau kita tambahkan materinya. Baik, Masya Allah. Ya, demikian sekiranya wallahu alam bishawab. Barakallahu fiik, pertanyaannya bagus, semoga bermanfaat buat yang lainnya juga. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan dapat menjawab ya untuk Ummu Zahrani dan juga bisa menjadi penjelasan untuk yang lain juga. Baik, silakan satu pertanyaan lagi. Insya Allah setelah itu kita akan tutup karena sudah menunjukkan pukul 10.48 ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Ummu Abdullah. Silakan Ummu Abdullah. Ya, mau bertanya Ustadz, untuk belajar Iqra itu sebaiknya harus 1 halaman atau setengah halaman, itu kita yang menentukan atau gimana Ustadz sebaiknya ya? Atau sesuai kemampuan anak atau menurut kita gitu. Ya. Syukran Ustadz. Ya, baik. Setengah apa? Jadi tidak langsung 1 halaman ya, tidak satu halaman. Ya, tidak mesti harus 1 halaman ya, bahkan tiga baris pun ya, kalau kesulitan maka silakan diulang dulu atau kita cukupkan 3 baris ya. Jadi jangan langsung ingin lanjut terus 1 halaman harus selesai, tidak mesti ya. Itu kami dapati juga ya ketika zaman dahulu ya, ketika kita kesulitan di baris tertentu itu diulang ya, bahkan dulu ya guru-guru kami ya, dulu kiai-kiai di surau atau di musola di masjid menggunakan rotan ya, jadi artinya apa? Artinya tidak harus ya, tidak harus. Jadi kita takut untuk melanjutkan kalau kita banyak salah. Kita takut untuk melanjutkan kalau banyak salah. Nah, justru pada zaman sekarang ini anak ingin lanjut terus. Karena apa? Karena motivasinya ingin terus naik ya, terus naik ya, naik ke jilid berikutnya. Jadi seolah-olah tergesa-gesa. Ini jadi perhatian juga ya. Jangan sampai dia ingin lanjut tapi kemampuan dia masih kurang. Jadi bisa tiga baris dulu ya, 1 hari misalkan 3 baris atau setengah halaman sesuai kemampuannya, dan bisa dilihat dari kemampuan masing-masing siswa ya, masing-masing anak didik berbeda. Ada yang bisa langsung 1 halaman, ada yang hanya cukup setengah halaman, ada yang bahkan 3 baris dulu. Maka tidak dipaksakan ya. Tapi pembelajaran poin pokoknya, materi pembelajarannya sampai ya, materi pokoknya sampai catatannya bisa dipahami oleh siswa. Nah, baik, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa diatur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Abdullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di ujung kegiatan hari ini, yaitu pembekalan metode Iqra Usmani, Rasul Usmani bersama Ustadz Lukman Hanifah, yang mudah-mudahan dapat menjadi bekal ya untuk orang tua, ayah bunda sekalian, untuk mengajar siswa atau anak ya dengan baik dan benar. Baik, untuk yang mau bertanya, misalnya masih ada pertanyaan karena qadarullah waktunya terbatas, nanti bisa bertanya di grup umum ya, nanti pertanyaan di situ nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Lukman. Baik, barangkali Ustadz ada penutupan, Ustadz, maksudnya ada nasihat di akhir, silakan. Ya, baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan, ini tadi atas partisipasi dan ya antusias dalam bertanya di sini. Ternyata Anda lihat di chat banyak sekali pertanyaan, dan Masya Allah pertanyaan bagus-bagus dan semoga bermanfaat. Ingat, pertanyaan yang belum terjawab, belum bisa Anda jawab di sini ya, atau belum Anda maksimalkan jawabannya, afwan ya, jadi afwan banget ya bagi yang belum Anda jawab, ataupun yang sudah jawab tapi jawabannya masih kurang ya, masih kurang, maka Anda mohon maaf ya. Selebihnya pastinya yang sudah bertanya atau yang tadi baik itu secara langsung ataupun secara chat tadi ya, dan belum sempat Anda sempat jawab, pastikan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah akan membalas semua ya usaha yang sudah ibu bapak lakukan ya dalam menuntut ilmu. Semoga tadi pertanyaan yang belum dijawab masih tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan ya dalam menuntut ilmu. Karena dengan pertanyaan ini ya
pertanyaan ini akan menghasilkan ilmu, ya, menghasilkan ilmu. Dan banyak kita dapati kitab-kitab para ulama itu kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan, ya, kumpulan pertanyaan dan jawaban. Di antaranya Majmu' Fatawa, ya, masya Allah, yang tebal itu kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan. Dan masya Allah di sini, ya, semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut bermanfaat buat kita semua, bagi yang bertanya, bagi yang menjawab, atau bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan pastinya Allah catat sebagai amalan kebaikan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian sekiranya yang bisa Anda sampaikan. Sedikit sebelum kami tutup, ya, nasihat buat diri kami pastinya ketika belajar Al-Quran. Allah sangat ingin, ya, Allah sangat menyukai membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan. Dan bagaimana Al-Quran diturunkan? Ya, kepada Rasulullah SAW, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dengan bacaan yang tartil. Ketika membaca dengan tartil, kita berusaha, baik itu dengan membelajar Iqra, dengan apapun metodenya, kita berusaha membaca Al-Quran dengan tartil, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi target kita, fokus kita harus, ya, satu, ya, jangan yang lainnya, ya, jangan ada yang lainnya. Ya, misalkan ingin didengar dengan suara yang bagus, ingin hafalannya, ya, dibaca dengan bacaan yang misalkan bagus dan diperdengarkan oleh banyak orang, ya, memperindah, ya, suara dan ingin didengarkan, bukan itu, ya. Poinnya adalah Allah sangat menyukai, ya, ketika kita membaca Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara tartil, ya, dengan cara tartil. Warattalnahu tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, ya, di surat Al-Furqan ayat 32 dan juga surat Al-Muzammil, ya, ayat 4. Nah, di sini ditegaskan tentang bacaan Al-Quran dengan tartil, dan ini termasuk belajar Iqra, termasuk tahap dasar dari belajar Al-Quran. Dan itu mungkin kurang lebih kesimpulannya. Astaghfiru minkum ala akhtai wa zallati, mohon maaf bila kata-kata yang salah dan kata-kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Akhir kata dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga para ayah bunda sekalian yang sudah menghadiri kegiatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum. 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 Aduh. Jazakallah khair, Ustaz. Waiyakum jami'an. Jazakumullahu khairan. Ya, waiyakum. Ustaz akhiri ya Zoom-nya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.